Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Dimsi ya. Jadi hari ini kita mau ngomongin tentang apakah worth it pakai spin di tahun 2025 atau tahun-tahun selanjutnya ya. Oke, jadi untuk hari ini gua berangkat kerja ya. Jadi ini sebenarnya motor udah dipakai sama adek gue ya, udah setahun lah dari gue bikin video yang tempo hari ya. Jadi emang ini karena punya dia ya. Tapi gue sempat pakai selama ya kurang lebih 3 bulan. Nah ini gue lagi pakai lagi karena adek gue bilang tolong di servis ya. Jadi kalau ngomongin tentang gimana sih punya spin di tahun 2025 ini atau tahun-tahun setelahnya ya gitu ya, nggak karena ini sekarang lagi di tahun 2025 gue bikin videonya, tidak menutup kemungkinan untuk tahun-tahun depan kalau teman-teman mau beli ya. Ya, yang pertama adalah ya untuk kalau gua rasa sih karena ini kan tahun 2006 ya, pastinya udah mau 20 tahun ulang tahun si spin ini ya. Jadi kalau gue bilang motor dengan umur 20 tahun khususnya perlu agak ekstra dikit dalam perhatian ya. Karena ya kita kan tahu semua bahwa ini motor pas gue beli ya, atau kita nanti belilah, itu tidak tahu track recordnya bagaimana ya. Karena pemilik ya namanya 20 tahun udah berpindah tangan berapa kali ya, kita nggak tahu ya. Tapi yang teman-teman harus tahu adalah spare partnya di tahun 2025 ini gua rasa masih cukup banyak untuk si spin ini ya, baik yang ori SGP maupun ada nomor 2 dan nomor 3 ya. Masih banyak tersedia di toko online maupun di bengkel resmi ya. Kalau untuk bengkel resminya sendiri Suzuki itu biasanya gue pakai aplikasi My Suzuki ya. Nanti untuk biasanya sih kalau nggak ready ya inden sebentaran lah ya, kalau misalnya perintilan gitu ya. Kalau untuk si motor-motor tahun 2005 ke atas sih kayak spin gini biasanya sih masih ada. Kayak kemarin gue punya Satria 2 tak, itu partnya sudah tidak tersedia, banyak sekali tidak tersedia ya. Itu agak-agak ribet sih, karena kenapa? Kalau gue bilang ya motor tua itu spare partnya harus prima semuanya ya. Spare partnya mesinnya harus prima. Karena kenapa? Kalau body itu biasanya mereka pada kuat-kuat, apalagi motor-motor zaman dulu ya, tebal-tebal plastiknya, nggak ada masalah sih, tinggal di repair sama repaint bisa kayak ini ya. Si spin ini kebetulan gua repair dan gua repaint ya. Jadi apakah bisa terjamin seperti kata Facebook Suzuki terjamin? Bisa ya, bisa tidak ya, karena tergantung dari kalau pas movingnya sih gua rasa ada semua, jarang sekali pas moving itu tidak tersedia ya. Nah kalau misalnya yang slow moving kayak piston, kampas ganda dan segala macem itu kan slow moving ya. Jadi kalau menurut gue sih slow movingnya juga masih tersedia di pasaran ya. Kalau di bengkel resmi gue rasa nggak terlalu banyak lah stoknya ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin ke toko online ya sudah pasti ada ya. Tinggal teman-teman cari tuh. Kalau menurut gue sih daripada beli SGP-an ya, mendingan beli yang mereknya udah jelas saya, sekalian NPP gitu kan ya, daripada SGP-an teman-teman zong katanya ya kurang bagus lah gitu istilah. Mending yang udah ini aja, udah jelas aja NPP atau apalah gitu ya. Kalau mau beli yang bagus sekalian ya nggak apa-apa ya SGP gitu. Tapi saya sarankan untuk packing beli yang SGP ya, yang asli sekalian. Karena kenapa? Waktu gua bangun motor ini ya, packingnya gue beliin yang KW ya. Jadi waktu kemarin itu jebol di packing, baru dipasang udah jebol ya, terutama untuk yang di bagian blok mesin ya. Kalau gue bilang sih udahlah, kalau misal packing doang
itu beli aja yang SGP, nggak terlalu mahal pertama. Kedua adalah ya biar bener lah gitulah semuanya ya. Nah itu dari segi spare part ya. Kalau ban segala macam udah nggak usah diomongin lah, masih sama Matic sekarang ya. Nah itu dari mesin ya. Kalau dari kelistrikan sendiri ada beberapa kabel-kabel body yang dijual secara bebas ya. Kalau nggak pakai SGP, pakai aja Bina Parts. Itu kalau gue bilang sih udah cukup bagus untuk ukuran ya motor-motor tua. Satria 2 tak gue juga kemarin pakai Bina Parts, lalu Supra lah ya gitu ya. Dan Spin ini sih kalau kemarin sih kata ipar gue ini kan baru refresh di kelistrikan ya, dia pakainya yang ori, yang apa juga sih gitu. Tapi kalau gue bilang sih kalau susah dicarinya atau budgetnya terlalu mahal buat teman-teman semua, pakai aja Bina Parts, murah kok ya. Yang penting semuanya bagus lah gitu elektrikalnya, karena ini agak-agak rewel di kelistrikan malah gue bilang ya. Nah kaki-kaki juga ini agak gue bilang ada perbedaan. Spin tahun lama 2006 sampai 2008 kalau nggak salah ya, itu as rodanya tidak bisa saling tukar. Jadi yang lama itu kalau nggak salah kecil ya as rodanya. Nah yang baru, yang lebih update itu faceliftnya, bukan facelift sebenarnya, yang pakai pelek racing itu asnya besar. Jadi ya kalau gue bilang sedikit banyak agak tricky juga ya dibandingin dengan motor-motor lain. Kan motor-motor lain mah satu aja ya asnya, ini mah ada dua gue bilang. Jadi kemarin sempet ada bingung gitu belinya ya. Ini karena kemarin peleknya gearnya udah habis gitu ya, udah botak ya. Jadi ya udah gue beliin yang pelek dia, gue nggak tahu, gue nggak ukur juga untuk kemarin, nggak taunya beda. Yang gue beli asnya besar, sedangkan yang gue pakai AC kecil, jadi molos gitu ya. Ya udah deh, berarti harus beli lagi satu set sama as sama bearing segala macem ya. Dan itu bearingnya harus pakai bos-bosan kalau gue, karena agak sedikit berbeda nggak taunya ya. Nah begitu, itu sedikit unek-unek dari Spin. Lalu kalau gue bilang sih untuk mesin sendiri biasanya dia rewel di karbu ya, karena ya tahu sendiri lah karbu vakum dengan pemakaian lebih dari 10 tahun pastinya ada namanya turun performa. Tapi alhamdulillah sih banyak repair kit yang sudah tersedia nih ya. Nah masalahnya adalah kalaupun ada repair kit, nah di situ pasti ada beberapa baut yang dol ya, kayak baut pilot jet mungkin, setelan angin sih yang banyak. Kasus gue di Thunder bapak gue itu ya karbu vakum yang mirip-mirip seperti itu, di setelan angin yang udah loss ya. Jadi agak ribet sih kalau bisa setelan anginnya loss gitu ya. Akhirnya ya mau nggak mau pakai ini sendiri, karbunya lagi pakai PE24 ya. Karena kenapa gue rasa untuk si karbu standarnya sendiri udah nggak bisa diharapin lah ya, karena udah ada beberapa yang baret. Lalu udah dibeliin repair kit sama membran asli, itu masih tetap namanya nggak bisa langsam. Gue juga nggak ngerti kenapa, mungkin ada lubang-lubang yang belum gue belum gue semprot pakai card cleaner mungkin ya. Tapi teman-teman kalau misalnya dapet yang unit grass gitu ya, enak gitu, maksudnya langsam, itu kalau gue bilang sih kalau teman-teman mau beli, cari yang mesinnya enak dulu aja deh gitu ya. Kalau kelistrikan bisa dibeli yang baru, tapi kalau mesin kayaknya lebih harus diperhatiin dulu ya. Yang penting dia sekali nyala dia bisa langsam, udah gitu aja. Kalau CVT segala macam itu masih banyak yang jual, jadi nggak ada masalah sih sebenarnya. Kalau karbu aja agak ribet ya. Intake manifold nggak boleh masuk angin ya.
segala macam kayak begitu. Jadi teman-teman harus aware dengan mesinnya si Spin 125 ini ya. Nah, ya, taruh deh. Nah, kalau untuk unit yang gue pakai ini masalahnya sebenarnya di karbu aja ya. Kalau untuk kelistrikan udah di refresh, mesin udah di refresh, ya karbunya aja dia kalau panas dia agak susah langsam ya. Tapi kalau di bawah jalan mah enak gitu loh. Masalahnya adalah kalau misalnya udah di bawah jalan nih, dia dilepas gasnya pasti dia nembak dar gitu. Jadi lebih kepada kayak setup si karbunya ini masih harus di reset lagi ya gitu. Kalau untuk biasa sih ada untuk mesin sendiri ya. Untuk starter sendiri dia agak tricky juga karena beberapa orang mengalami loss starter ya. Jadi bukan karena giginya gigi apa namanya, gigi itunya apa, gigi gearnya loss, tapi lebih kepada ada kejadian kayak di unit gue yang satu ini, kerak asnya dia udah kemakan ya, jadi dia ngelos gitu. Jadi harusnya dia di depan begini, jadi dia gitulah. Jadi dia nggak pernah ngegigit ke gearnya, padahal gearnya udah baru segala macam. Nah, dan ini alhamdulillah udah di take care sama gue kasih ganjelan karet karet o-ring gitu ya, yang bagus. Soft sih sampai sekarang alhamdulillah. Itu dari 3-4 bulan lalu alhamdulillah nggak ada masalah dengan starternya ya. Itu dia. Apakah sebenarnya harganya juga nggak begitu, harga unitnya juga nggak begitu ini ya, nggak begitu mahal, karena ya memang ya ala kadarnya aja. Paling mahal sih yang gue lihat sih 4 jutaan ya. Itu udah mungkin pajaknya udah on, dan kondisi motornya juga bagus ya. Berbanding terbalik sama Skywave yang dicari-cari orang, ini Spin kayaknya nggak dicari-cari orang banget gitu ya. Nah, terus satu lagi, kalau di tahun 2025 ini teman-teman punya Spin ya, make sure aja punya bengkel langganan yang ini ya, yang sudah mengerti tentang seri mesin ini ya. Jadi kalau bengkel umum biasanya dia secara garis besar bisa, cuma detail-detailnya yang kurang bisa ngimbangin gitu ya. Karena kan banyak kan dari mereka mungkin handle-nya Honda Beat sama Yamaha Mio, makanya mungkin lebih enak gitu ya. Nah, kalau misalnya si Spin ini kayaknya agak jarang gue temuin di bengkel. Banyakan sih di beres aja gitu ya. Nah gitu. Nah terus juga teman-teman harus take care sama namanya kalau ada rembes-rembes ya. Ini sih alhamdulillah nggak ada rembes-rembes gitu ya. Cuma mungkin ini agak ngebul, cuma gue seharnya udah baru, segala macam udah baru. Jadi masih gue cari tahu ini kenapa ya. Itu sih, apakah worth it di tahun 2025 ini punya Suzuki Spin? Worth it ya kalau gue bilang. Nah, tinggal teman-teman pilih aja yang Spin mana yang teman-teman mau. Ada dua, yang jari-jari sama velg racing ya. Tapi kalau gue bilang sih lebih baik beli yang velg racing aja, karena pilihan bannya juga nggak lebih luas daripada yang jari-jari ya. Itu sih. Lalu juga perawatannya kan lebih enak ya, tinggal ini aja. Oke, itu aja sih dari gua. Thank you for watching. Dimsi sign out. Thank you.